Aku di sini padamu, sekali lagi padamu ku bawakan rindu yang kau pesan utuh. Aku di sini untukmu, sekali lagi untukmu. Percayalah, tak perlu lagi kau gundah. Pun aku merasakan getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Hidup adalah tentangmu, selalu saja tentangmu. Sepertinya kau adalah candu bagiku. Kau buat aku tak mampu, selalu saja tak mampu menahan perasaanku atas dirimu. Pun aku merasakan getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Pun aku merasakan getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu, kepadamu. Yeah, yeah, yeah. Pun aku merasakan getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Pun aku merasakan getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku, kasmaran aku kepadamu. Kasmaranku kepadamu. Oke Jess, great job. Take a seat, take a seat. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Jess. Sebelum kita lanjut nih, ada beberapa fakta yang harus dijawab sama Jess. Benar atau salah. Itu doang sih sebenarnya Jess, oke? Ya. Bacain Cika. Yang pertama, benar atau salah? Jess ini punya sebutan tukang tidur. Ya benar. Benar? Ya, Emang lu tukang tidur? Iya. Pernah lupa bangun nggak? Nggak salah. Maksudnya tukang tidur tuh gimana? Tukang tidur itu karena mungkin kalau misalnya dimanapun misalnya lagi keluar kota, itu misalnya Jess baru masuk pesawat, itu langsung tidur. Jadi bangun-bangun udah nyampe aja, misalnya wah Jogja, enak wah, dong. bangun. Ya. Enak dong. Nggak tahu ya kenapa ya, mungkin karena waktunya mau kurang tidur mungkin ya, jadi kalau misalnya di mana tidur. Sementara penumpang yang lain sepanjang jalan Jakarta Jogja berdoa ya. Dia tidur. Iya, Nyampe syukur, nggak nyampe dia juga nggak tahu apa-apa. Iya, benar, Enak. Oke. Yang kedua. Yang kedua, kelihatannya Jess ini pendiam, tapi sebenarnya jahil banget.
Contohnya saat temennya lagi tiduran nonton TV, dia lagi tiduran diolesin mentega. Kan lagi tiduran gitu dong. Bikin martabak. Salah sih, salah nggak pernah ngolesin mentega, nggak pernah. Tapi jailnya ya. Contoh Iya, jahilnya. Ya mungkin kalau misalnya orang lagi tidur, jadi misalnya ada teman deket lah misalnya lagi tidur, jadi divideoin, jadi misalnya lagi divideoin kan ngorok, misalnya beberapa 2 hari yang lalu divideoin, jadi kayak ada kelihatan hidung sama mulutnya kan kebuka kayak gitu, jadi aku nulis caption kayak terowongan Casablanca gitu. Nah, hidung. Itu masuk undang-undang perusahaan nama baik ya. Oke. Terus Jess ini juga pernah jadi pemain bola U16 di Brunei, lalu kemudian berhenti karena masih sekolah. Iya, Jadi, benar. Lu tuh pemain bola sebenarnya. Ya, gue dulu timnas pernah masuk timnas U16. Ya. Terus kenapa stop? Kenapa stop? Karena pas waktu itu lagi ujian SMA ya, SMP kalau nggak salah. Ya SMP pas waktu itu, jadi bener-bener pas waktu ujian nilainya ngedrop, jadi aku disuruh berhenti dulu sama almarhum nenek dulu. Terus Ya. kenapa nggak lanjut lagi? Nggak lanjut lagi karena mungkin nggak menghasilkan mungkin ya. Balik ke tadi kata-kata Jess, artinya lu paling dekat sama nenek. Iya benar, Ini waktu di Brunei berarti ya? di Brunei ya. Waktu di Brunei, oke. Nah, gue mau confirm satu hal. Ini kan banyak orang-orang yang melihat di sini ya. Banyak anggapan yang salah menurut gue tentang kesuksesan seseorang. Now, if I'm not wrong, lu datang dari broken home family. Am I right? Iya mungkin. Ya. Ayah ibu pisah. Ya Bu bisa. Ayah ibu pisah. Okay. But you show it that you can be successful seperti sekarang. Iya. Ya. Jadi artinya tidak ada kata-kata seorang anak dari broken home family itu tidak bisa sukses. Nggak ada. Ya. Oke. Dan itu yang membuat lu tinggal sama nenek. Jadi pas waktu umur 1 tahun, Jess itu papa mama udah pisah. Oh, Jadi, dari usia 1 udah tahun? 1 tahun. Jadi Jess itu emang diurus sama istilahnya diasuh lah sama almarhum nenek dulu. Ya sampai di umur 21 dan akhirnya nenek udah meninggal gitu 2013 ya. Sorry ya, I gonna go deep here. Tapi ayah ibu sering datang atau lu beneran pure diurus sama nenek? Pure kalau ya pure sama itu sih pure sama nenek. Tapi ketemu ayah ibu masih? Kalau kan misalnya gini, kalau nenek itu emang anaknya papa. Jadi ketemu papa tuh sering, kalau misalnya mama dulu tuh jarang ketemu. Artinya lu benar-benar diasuhnya sama nenek lu ya? Sama nenek, iya. You must be love her so much. Iya. Dan nenek bisa menggantikan ayah dan ibu pada saat itu? Menggantikan? Nenek bisa menggantikan ayah dan ibu? Iya, dia bisa menggantikan ayah dan ibu, iya. Oke. Nah, dan benar nggak bahwa jadi seorang penyanyi ini nenek tahu nggak? Dia tahu sih, karena kalau pas waktu di Brunei itu dia udah tahu. Mungkin kita di Brunei itu nggak ada industri musik ya, jadi mereka kayak nenek tuh masih ada yang misalnya ada saudara yang ngasih tahu bahwa ngapain sih si Jess jadi penyanyi, kayak misalnya kayak misalnya bisa cari makan aja gitu di Brunei. Karena kita di Islam kan di Brunei kan nggak ada industri musik, jadi mereka kayak kurang percaya lah soal si Jess ingin menjadi seorang penyanyi gitu. Sampai akhirnya pas waktu masuk di Indo baru mereka kayak akhirnya si Jess bisa sampai ke situ gitu. And when you go to Indonesia and become successful, your grandma know about that or? Awalnya sih dia pernah sempat beberapa melihat sih, tapi Jess itu juga baru pertama kali 2013, dan 2013 itu Jess pertama kali ke Indonesia, dan akhirnya pas waktu pulang ke Brunei nenek udah setelah 2 minggu setelah itu udah nggak ada gitu, sudah meninggal setelah. Tapi sempat melihat Jess sukses? Nggak sempat. No? Nggak sempat. Ya. Bukannya udah ke Jakarta pada saat itu? Iya ke Jakarta, tapi cuman belum masuk ke TV gitu. Belum masuk TV, belum ada job lah istilahnya. You love her so much. Yeah, I love her so much. Apa yang bikin Jess? You look sad, but it's okay. Tapi saya pengen tahu, what make you love her so much? Gimana ya, dia tuh kayak udah apa ya, segalanya buat seorang Jess gitu loh, di saat Jess yang jagain dari kecil dan sampai sekarang ngasih kasih sayang dia lah menggantikan seorang ibu dan papa sih dia gitu.
kasih sayang dia itu gimana ya, saya susah banget buat merangkai kata-kata buat si seorang nenek saya gitu. Bisa gue bilang lu bisa sukses salah satunya berkat dia, Iya, dan papa mama juga of course ya. tapi Doa nenek mereka. memegang peranan penting. Iya, nenek juga Pak, megang peranan penting sih ya. Dan saya di sini juga apa ya, ya berjuang lah beberapa tahun, dan buat saya buat sekarang juga benar-benar ya perjuangan sih sebenarnya. Ada hal yang lu seselin nggak ketika nenek meninggal? Seselin. Enggak sih, sebenarnya nggak ada yang saya seselin, dan itu juga sebenarnya proses juga sih pas waktu nenek udah nggak ada. Proses masalahnya buat adaptasinya setelah 21 tahun hidup sama seorang nenek dan akhirnya nggak ada, dan itu adalah sebenarnya bikin just kayak wah ini gue mau ngapain nih setelah ini gitu loh. Jadi mau nggak mau I have to make my grandma proud of me gitu. Dan akhirnya ya buat dia juga, buat papa mama juga gitu. But I do believe that she's there proud of you. Iya pasti. If just if there's a way to talk to her, what you gonna say? Aduh, saya nggak tahu sih, banyak sih yang saya mau. Kangen sih. You miss her. Pelajaran apa yang paling lu ingat yang ngerubah hidup lu dari Merubah hidup mungkin karena Jazz itu orangnya apa kali ya, spoil mungkin ya, spoil tuh karena misalnya dulu tuh kayak oh nih mau ini dong dikasih, dan setelah nenek nggak ada itu bener-bener kayak waduh, gue sempat marah sama diri saya sendiri karena itu adaptasinya lama banget, dan akhirnya Jazz mungkin udah jalannya Tuhan, udah diatur, misalnya udah ke Jakarta, dan akhirnya lo harus mandiri, lo harus hidup sendiri gitu. Kayak misalnya bener-bener Jazz keluar dari zona amannya seorang Jazz gitu. Nah Jazz ya belajar, banyak yang saya pelajari sih di sini sebenarnya gitu. Cari misalnya ya harus kerja sendiri gitu. Tapi apa yang lu pelajari dari nenek lu pada saat itu? Yang paling lu ingat deh. Something that make you love her so much. Dia tuh orangnya lovable banget, dan dia orangnya care banget gitu. Meskipun dia suka marah-marah tapi dia peduli gitu. Itu sih sebenarnya. Banyak sih yang apa ya, yang ngingatin saya tentang seseorang nenek gitu. Okay, just with this, sekarang lu udah berdiri sendiri, you become your own, right? Inilah Jazz yang sebenarnya ketika nenek sudah tidak ada. I have a questions. Ya. Kenapa ketika nenek sudah tidak ada dan lu harus beradaptasi sendiri, kenapa lu nggak balik ke ayah atau ibu? Kenapa enggak? Jadi kalau misalnya papa itu nikah lagi sama orang Indonesia, Artinya deket dong. apa? Artinya di Indonesia sekarang. Enggak, di Brunei. Oke. Kalau mama itu sendiri. Kalau mama sendiri. Emang dan akhirnya kenapa nggak balik ke mereka, karena awalnya jadi gini, Jazz itu pernah salah juga gitu. Karena Jazz salah karena dulu selama berapa tahun misalnya Jazz itu kan kekurangan apa ya, kasih sayang seorang ibu mungkin. Even dulu Jazz pernah tertanya kayak ibu mana ya? Ibu saya siapa ya gitu. Saya pernah tertanya. Dan akhirnya buat sekarang saya udah kembali ke mama sekarang. Sekarang sudah kembali. Kemarin udah kembali mama. Ya. Jadi Jazz sudah tinggal sama ibu. Tinggal sama ibu sekarang. Ya. Ada tinggal sama ibu, and I'm so happy sih sebenarnya. Kayak sekarang tuh gimana ya? Saya ngerasa kayak family saya komplit sekarang. Semuanya udah bersatu lagi semuanya. Ibu ada di Brunei. di Brunei. Di Brunei. Artinya Jazz sekarang tinggal Iya, bersama kalau dengan misalnya ibu. pulang ya ke Brunei. Ya. Kalau pulang langsung ke rumah ibu. Ya, dan ibu masih sendiri berarti. Ya? Iya. Jadi lu tugas lu sekarang jagain ibu artinya. Jagain ibu sekarang harus. Jagain ibu. So, that's good. Dan itu mengartikan satu hal juga ya, hidup seseorang tuh bisa berubah sedemikian cepatnya tanpa kita tahu. Tapi one thing that I take the point is bahwa tidak ada alasan untuk anak-anak broken home mengatakan bahwa dirinya tidak bisa sukses. This is a point, ada buktinya bahwa apapun keadaan Anda,
bagaimanapun itu masih ada jalan untuk sukses kalau Anda mau dan Anda berusaha dengan sendiri. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.